Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan limpahan rahmat-Nya lah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan dan bisa berjumpa meskipun secara online melalui Zoom. Baik sahabat, untuk pertemuan kedua ini saya izin untuk bertanya, kita mau praktek apa dulu nih? Atau kemarin kan sebenarnya sudah jadi covernya ya? Atau kita lanjut materi lainnya ya? Belum siap, Bun. Gimana, mau praktek Belum apa? siap. Maaf, suaranya kecil, boleh saya tunggu di kolom komentar mau praktek apa? Apakah kita buat cover lagi, kemudian lanjut materi berikutnya? Mohon informasinya di kolom komentar. Kami tunggu. Iya. Makan di dekat rumah opor. Nasi. Nasi. Ada lah. Bentar gue lagi ya. Sudah mendapatkan jawaban. Kita buat cover dulu. Oke, izin untuk share screen. Sudah terlihat sahabat ya? Masih sementara muter ya. Oke, di sini kemarin yang saya contohkan buat akun sudah berhasil ya. Kemudian jika sahabat punya akun belajar ID itu boleh digunakan, itu malah bagus, nanti malah mendapatkan template-template yang pro ya. Contoh misalkan ini akun ini ya, akun ini yang saya gunakan adalah akun belajar ID ya, Rita Asminarse 11 @guru SMA ya, belajar ID. Ya, itu kita bisa peroleh di operator. Kemudian untuk membuat cover, kita kemarin klik di sini, ketikkan cover. Nah, ini tampilan cover di Canva saya. Ya. Untuk sahabat silakan buka juga, kemudian pilih yang mana yang disukai, kemudian pilih yang free, yang gratis ya. Kebetulan kalau di belajar ID ini memang semuanya sudah pro, jadi free, semuanya gratis. Ini sebagai contoh ya, contoh saya mengambil salah satu template cover yang ini ya. Sahabat boleh pilih yang mana, bebas. Ingat, untuk membuat cover berarti template cover. Sebagaimana yang kita ketahui di Canva ini menyediakan banyak sekali template-template ya. Ada template kiriman Instagram, kalau mau buat brosur bisa, mau buat pamflet atau mau buat spanduk juga ada. Jadi kita ketik tadi caranya cover. Kemudian nanti akan muncul template-template cover. Nah, di situ kita pilih saja salah satunya ya, gitu. Oke, di sini contoh, ini misalkan saya nggak mau pakai, saya delete aja. Caranya diaktifkan dulu, kemudian delete. Kotaknya juga saya mau delete. Nah, gitu ya. Ini juga saya nggak mau gunakan, saya delete. Klik tombol delete aja langsung ya. Ini gambarnya misalkan kita mau pakai, boleh. Kalau nggak mau pakai juga boleh saya delete saja. Misalkan saya guru bahasa Inggris,
gambarnya ini nggak relevan deh dengan bahasa Inggris gitu ya. Ini mungkin relevan dengan mata pelajaran prakarya. Saya delete aja. Gitu. Oke. Nah, untuk di cover ini sebaiknya itu mungkin ada di cover itu kan ada identitas ya. Misalkan kita punya logo sekolah ya. Kita punya logo sekolah, kita klik tambah, kita tambahkan ya. Kita tambah ini. Kita klik file, maaf. Bukan file ya. Ini nih. Unggah. Unggahan ya, unggahan. Kemudian misalkan kita punya logo ya. Unggah media berarti yang ada di HP atau laptop kita. Ya, seperti itu. Jadi kita cari logo, misalkan logo sekolah kita ya. Logo sekolah kita, misalkan saya cari sampel aja ya, sampel misalkan anggaplah ini logo. Jadi ambil, intinya mengupload, mengunggah itu mengambil gambar yang dari laptop kita. Ya, gitu. Nah, seperti ini. Ini yang terupload tadi ya, logo baju. Ya. Semua yang sudah pernah kita upload akan tinggal di Canva kita ya. Ini gambar-gambar yang pernah saya upload. Saya cari logo sekolah saya, kayaknya saya sudah pernah upload, jadi otomatis akan tersimpan di Canva. Jadi kalau misalkan sudah pernah upload, sudah tersimpan, kita nggak usah unggah kembali. Kita tinggal cari aja. Nah, ini logo sekolah saya. Ya, misalkan saya tambah logo sekolah saya. Nah, kemudian ini saya bawa ke atas, digeser. Ini kan ada dua macam ya sahabat, ada tulisan besar, ada tulisan kecil. Ini kita bisa klik kanan, kemudian pisahkan. Nah, ini akan terpisah ya. Yang kecil terpisah. Misalkan ini saya tulis English e-modul. Ini hampir sama dengan di Word, ini rata kiri kanan, rata tengah ya, gitu. Nah, ini untuk tulisan bisa diganti. Nah, gitu. Bisa digonta-ganti hampir sama dengan di Word ya. Hampir sama di Word. Ini untuk ukuran ya. Ini untuk ukuran tulisan nih. Untuk warna ini bagian A ini misalkan mau ganti kuning boleh. Ya. Untuk menggeser diaktifkan dulu, ini ada tanda panah, bisa digeser-geser. Iya. English e-modul misalkan kelas untuk kelas 12 ya, karena saya mengajar kelas 12, misalkan kita tambah teks. Ini ada tulisan T, teks tambah ya, kemudian tambah subjudul misalkan. Bawa di sini. Kita hapus. Nah, ini. Oke. Ya.
Ini apabila kita mau satu semester ya, misalkan di covernya ini khusus memang ya, misalkan membahas caption ya, English modul, kemudian di bagian bawahnya bisa ditulis caption, misalkan membahas tentang caption, atau khusus teks deskriptif gitu ya. Misalkan kita buat modul per tema, khusus 1 kali pertemuan bisa, 1 semester juga bisa ya. Tergantung waktu kita ya. Misalkan bisa kita mampu menyelesaikan 1 semester, alhamdulillah gitu. Kita bisa menyelesaikan 1 tema saja boleh, karena ini bisa ketika e-modul itu dibuat maka akan otomatis tersimpan ya. Jadi kita bisa melanjutkan gitu. Nah, misalkan ini for SMA 12 grade semester ganjil ya. Ini HP mama. Nah, oke. Kemudian di sini nah, ini juga kalau kita geser bergandengan, ini boleh kita klik kanan, kemudian pisahkan. Klik kanan, pisahkan jika mau memisahkan ya. Misalkan di sini baik. Ya, seperti ini ya. Ini sampel saja, boleh dituliskan tahun pelajarannya. Jadi di sini ketika kita klik teks, ini sudah ada jenis-jenis tulisan ini ya. Nah, ini ada. Misalkan saya klik ini, nah ini. Ini adalah template tulisan. Template tulisan. Kemudian apa ya? Nama sekolah mungkin ya bisa ditambahkan. Nama sekolah di sini bisa kita tambahkan. Tambah teks lagi. Nama sekolah saya UPT Seman 1 Luwu Timur. Kemudian 2022. Nah, ini sudah jadi. Sudah jadi ya, sahabat? Kalau mau tambahkan gambar bisa. Misalkan mau tambahkan gambar, tadi caranya sama ya. Apakah gambar itu dari laptop kita? Caranya tadi unggahan, kemudian unggah media, cari di folder mana gambar yang akan kita upload gitu. Kemudian jika kita mau menambahkan gambar yang sudah ada di Canva ya. Contoh kita pilih elemen, kemudian cari gambar. Misalkan kalau materi caption ada enggak di sini. Nah ini nih. Contoh misalkan gambar dari sini ya. Gambar bawaannya Canva gitu. Sebagai sampel, saya ambil ini, caption. Nah, seperti ini ya sahabat. Ada yang mau ditanyakan?
Jika ada yang mau ditanyakan melalui kolom komentar karena audio laptop saya nggak pati bagus. Silakan. Ada yang mau ditanyakan, saya tunggu di kolom komentar. Kalau nggak ada, langsung saya pandu untuk caranya mengunduh ya. Bu Siti boleh bertanya, boleh menyampaikan di kolom komentar, saya tunggu. Iya, Bu. Oke, lanjut. Oke, baik. Jadi, ketika kita sudah selesai ini ya, ketika kita sudah selesai, kita bisa mengunduh. Kemudian kita bisa mengganti namanya. Supaya enggak, contohnya misalkan 2 minggu yang akan datang, kita pengen rubah sampulnya ini ya. Atau kita bikin untuk e-modul yang lainnya. Jadi di sini kita bisa ganti nih ya, ini nih judulnya di sini ya. Kita bisa ganti menjadi cover e-modul. Seperti itu. Cover e-modul. Jadi nanti mudah mencarinya di Canva itu ya. Cover e-modul. Kemudian bagikan, kemudian unduh. Ini banyak pilihannya ya. Ada PNG, ada JPG, ada PDF. Kemudian ada juga dalam bentuk video, ada juga GIF. Nah, untuk keperluan cover di Book Creator itu yang diupload adalah dalam bentuk gambar. Dalam bentuk gambar, jadi sahabat boleh unduh PNG atau JPG ya. Namun yang lebih bagus di sini ada PNG gambar berkualitas tinggi ya. Berarti ini yang kita pilih. Kemudian satu saja ya, kebetulan ini cuma 1 lembar. Biasanya kalau berlembar-lembar kita pilih halaman 1 aja. Kemudian unduh. Nah, hasil unduhan ini ada di laptop kita, file unduhan. Ini kita cek. Nah, ini cover e-modul ya. Hasilnya dalam bentuk gambar PNG, jenisnya PNG. Nah, ini hasilnya ya. Ini sudah jadi. Kemudian cover ini disatukan dalam satu folder, misalkan e-modul gitu ya. Karena nantinya hanya untuk memudahkan saja, supaya nanti ketika praktek membuat e-modul mencari lagi di mana ya covernya saya tersimpan, di mana gitu. Kalau disatukan dalam satu folder, jadi bisa dibuatkan folder baru ya. Misalkan e-modul. Nah, itu kemudian tadi hasil unduhannya kita simpan di dalam folder e-modul. Oke. Langsung kita cut saja, kita cut saja. E-modul. Paste. Oke. Oke, jadi untuk pembuatan cover saya anggap sudah tuntas ya sahabat ya. Saya anggap sudah tuntas. Kemudian kita lanjut ke membuat draft e-modul. Ya. Kita lanjut membuat draft e-modul. Saya akan kirimkan draftnya di grup Telegram. Silahkan diunduh terlebih dahulu.
Saya kembali share screen. Nah, ini. Jadi sekarang kita akan membuat draft ya. Ini boleh diikutin ya. Jadi ini draft e-modul, contoh mata pelajaran saya bahasa Inggris kelas 12. Kemudian temanya applying a job. Ya. Jadi ini contoh covernya. Contoh covernya. Setelah itu kata pengantar, nanti di copy paste aja, tinggal diedit. Kemudian daftar isi. Daftar isi ini ada cover, kata pengantar, bla bla bla, diikutin aja. Kemudian nomor 7 juga petunjuk, itu diikutin aja. Nah, ini konsep. Peta konsep itu adalah misalkan tema yang akan kita ambil itu contoh saya ya. Misalkan applying a job itu lowongan kerja ya, melamar kerja. Melamar kerja itu ada namanya surat lamaran kerja. Di surat lamaran kerja itu ada lagi subbagiannya namanya fungsi sosial. Kemudian struktur teks daripada surat lamaran kerja, kemudian ada unsur kebahasaan di surat lamaran kerja itu. Nah, mungkin di antara sahabat pengen tahu gimana caranya buat ini ya, buat peta konsep ini ya. Mungkin saya akan langsung berikan contohnya cara membuat peta konsep. Cara sederhana saja, kita melalui Microsoft Word ya. Saya contohkan di sini. Ini kita klik insert, kemudian save. Di sini sudah ada kotak-kotak ya, jenis kotak-kotak. Misalkan ini. Kemudian klik kanan, add text, tambah teks ya. Ini bisa kita style ya. Bisa kita style. Sini. Ini bisa kita berikan warna. Nah, misalkan kuning ya. Maaf, sepertinya bukan di sini pemberian warna. Tunggu dulu, format ya. Di format, kemudian ini. Nah, ini. Kita ganti ini. Nah, ini ya. Kita bisa bold, tebalkan. Nah, oke, sudah. Kemudian kita buat lagi. Usahakan misalkan ini adalah temanya, kemudian subtemanya berbeda warna, begitu kembali sub-subnya ya. Misalkan ini dia kotak yang seperti ini, kita tambah lagi, insert, kita pilih yang ini. Contoh ya. Kemudian klik kanan, add text. Application letter. Kita kasih rata tengah. Seperti ini. Kemudian kita beri warna di format. Ya. Misalkan ini. Untuk membuat peta konsep ini bisa juga kita buat di Canva ya. Bisa juga kita buat di Canva. Insert, kita berikan penghubung. Nah, ini penghubungnya, maaf, penghubungnya ini terlihat kecil.
kita bisa pertebal dengan memilih ini. Ya. Mau warna yang lain juga boleh. Warnanya misalkan merah, ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan buat cabangnya kembali. Kita Ctrl C saja ini. Nah, seperti ini. Ctrl C, Ctrl V, kemudian nah, seperti ini ya. Kemudian kita tambah kembali shape-nya misalkan bundar. Ini cabangnya. Ini membuat peta konsep dengan cara sederhana, hanya memanfaatkan Microsoft Word gitu. Nah, ini ya. Oke, anggaplah di sini sudah ada teksnya ya. Menambah teks itu klik kanan, kemudian add text. Anggaplah ini sudah selesai. Anggaplah sudah selesai, kemudian ini kita akan satukan ya. Ini kita akan satukan. Ini kan masih bergeser ya, sahabat ya. Ini masih bergeser. Kita satukan, caranya diklik seperti ini. Caranya klik Ctrl ya untuk menyatukan. Ctrl kemudian Ctrl klik. Ctrl klik. Kita aktifkan semuanya. Nah, seperti ini. Kemudian klik kanan, pilih grouping, grup. Ya. Sudah bisa dipahami untuk membuat peta konsep? Untuk peta konsepnya bisa, Bun? Ya, oke. Nah, peta konsep ini ketika di book creator, itu dalam bentuk gambar. Ya. Kalau nak gambar. Mungkin ada yang bertanya bagaimana caranya ini buatnya di Microsoft Word. Kalau nampak Iko. Mana bodang? Ini buatnya di Microsoft Word. Saya izin dulu. Ya, boleh di mute ya. Supaya tidak terganggu sahabat yang lain. Masih tampak di layar ya, Bu? Iya. Masih. Ini kan di Microsoft Word. Bagaimana caranya mengubah ini menjadi gambar ya? Kita bisa memanfaatkan ya, cari di kolom pencarian itu namanya snipping tool. Ya, ini yang seperti gambar gunting ya. Nah, seperti ini. Kemudian nanti akan muncul ini ya. Akan muncul ini nih, snipping tool. Kemudian kita klik new snip ya, kita klik new snip, kemudian kita potong. Oh, terlalu ke pinggir, kita ulang. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan ya. Kita simpan di folder e-modul tadi. Ya, di sini kita beri nama peta
konsep. Iya. Jadi intinya sahabat boleh juga membuat peta konsep itu melalui Canva ya. Kemudian unduhnya dalam bentuk gambar atau JPG gitu ya. Oke, saya kira sudah bisa dipahami ya sahabat ya untuk membuat peta konsep. Lanjut kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini masing-masing mata pelajaran berbeda. Ini kompetensi dasar saya. Yang saya ambil 3.2 sama 4.2 itu sama-sama surat lamaran kerja. Kemudian deskripsi singkat ini boleh di ATM saja ya, kemudian nanti diedit sesuai dengan mata pelajaran sahabat. Kemudian tujuan pembelajaran adalah tujuan yang akan atau yang hendak dicapai untuk materi yang kita angkat di e-modul ini ya. Misalkan tujuan pembelajaran saya ada berapa ini? Ada 6 ya, ada 6. Pokok bahasan ya, pokok bahasannya itu tadi yang di peta konsep tadi ya kita tuliskan di sini. Kemudian nomor 13 ini sahabat ya bilang, Ibu mungkin ada yang bertanya, apakah harus dalam bentuk kolom kayak gini gitu ya? Mungkin ada yang bertanya. Enggak harus ya, enggak harus. Karena ini draft ini hanya untuk memudahkan kita membuat e-modul di Book Creator. Jadi ini nanti kita copy dan paste di Book Creator gitu saja ya. Jadi enggak harus dalam bentuk kolom. Misalkan, Ibu saya mau ini aja deh berupa tulisan aja, enggak usah pakai kolom. Misalkan capaian pembelajaran. Pertama menirukan titik-titik, kemudian pokok bahasan titik-titik, sumber gambar titik-titik gitu ya, boleh, nggak ada masalah. Kemudian pokok bahasan di sini ya boleh teks, namun teksnya itu yang singkat, padat dan jelas. Karena di dalam teks tersebut nanti bisa kita tambahkan record suara kita. Ya, bisa kita tambahkan record rekaman suara kita, bisa juga kita tambahkan link website, bisa juga kita tambahkan link YouTube. Ya, itulah yang di e-modul itu kemarin ada yang menanyakan ada screenshot berupa video, itu kita bisa insert, bisa tambahkan. Kita juga bisa record langsung suara kita ke Book Creator gitu. Oke, sumber gambar, kemudian sumber video YouTube, sumber audio, ini link PPT atau website. Ini bisa link PPT-nya bisa kita ambil dari drive kita ya. Kemudian kuis online. Kuis online itu kalau sahabat sudah punya itu saja yang digunakan ya. Kuis online di sini saya mencontohkan hanya menggunakan Google Form. Kalau sahabat sudah punya dari live worksheet atau Quizizz atau Kahoot, silakan, karena itu nanti yang di-input di e-modul itu hanyalah berupa link tersebut. Gitu. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini? Kita lanjut. Ya, jadi pada kolom capaian pembelajaran ini kita copy saja tujuan pembelajaran tadi ya sahabat. Capaian pembelajaran kita kopikan ke sini. Ada 6, saya punya berarti 6 juga di sini capaiannya gitu. Lanjut rangkuman. Rangkuman ini boleh berupa teks. Rangkuman ini boleh berupa teks, boleh berupa wacana, boleh juga berupa record audio dari suara Bapak Ibu, boleh ya. Kemudian soal dan uji kompetensi tadi sudah ya berupa soal online. Bahan sumber informasi tadi sudah ada pada kolom. Kemudian biodata. Ya, biodatanya sahabat di sini ya misalkan tulis nama saya bla bla bla, kemudian berikan foto ya, mengajar di mana gitu ya. Ya biodata dari sahabat saja gitu. Oke, dari rancangan e-modul ini sudah ya. Sudah bisa dipahami. Boleh kawan-kawan chat di kolom komentar ya. Silakan.
Saya tunggu untuk draftnya apakah sudah bisa dipahami. Jika sudah, kita akan lanjut. Jika mungkin sudah dikuasai membuat soal online, saya tidak akan memberikan panduan melalui Zoom, namun langsung akan saya kirimkan panduan berupa file PDF di grup gitu. Silakan sahabat, saya tunggu di kolom komentarnya apakah kita mau praktek membuat soal online atau nggak usah. Maksud saya gini, praktek membuat soal online melalui Zoom atau langsung saja nanti saya kirimkan file panduannya gitu. Silakan, saya tunggu di kolom komentar. Besok insya Allah kita akan Zoom kembali ya. Jadi besok sudah siap draftnya, jadi lengkap mulai dari covernya, peta konsepnya, kemudian ini sudah lengkap, tinggal di copy dan paste ke Book Creator gitu. Oke, baik, saya tunggu di kolom chat. Silakan. Mau lanjut buat soal online atau nanti saya kirimkan panduannya aja. Ya Bunda. Ya Bu. Bunda. Iya Bu Siti, baru usai sholat, alhamdulillah. Iya. Ini tadi untuk draftnya saya sudah pandu, termasuk membuat peta konsep. Kemudian untuk soal online itu kan bervariasi ya Bu Siti. Teman-teman mungkin sudah ada yang punya file soal dalam bentuk link Kahoot, ataupun quizzes, ataupun live worksheet ya gitu. Itu bebas nanti ya, bebas linknya. Namun untuk saya akan beri panduan melalui Google Form. Nanti akan saya kirimkan panduannya lewat Telegram ya. Oke. Baik, demikian Ibu Siti, silahkan ditutup kelasnya, kita lanjut diskusi ke grup Telegram. Silakan.